Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Peanuts Movie. Nah, jadi film ini menceritakan tentang kehidupan si Charlie Brown bersama teman-temannya. Nah, si Charlie Brown ini merasa bahwa hidupnya tuh sial banget, gak pernah beruntung. Namun tiba-tiba dia kedatangan seseorang yang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, bagaimanakah perjalanan Charlie dalam mengubah hidupnya dengan orang tersebut? Maka dari itu tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan, dan inilah The Peanuts Movie. Film dibuka dengan suasana musim dingin atau musim salju ya. Nah, karena baru masuk musim dingin ini, maka sekolah pun diliburkan. Karena libur itu, anak-anak di kota akan bermain permainan yang sesuai dengan musimnya, seperti skating dan semacamnya. Tapi ada satu orang yang berbeda dengan mereka, yaitu Charlie Brown. Nah, si Charlie ini malah mau main layangan aja, karena menurutnya sesuai dengan musim dingin yang banyak anginnya. Terlebih lagi si Charlie itu gak pernah sama sekali berhasil menerbangkan satupun layangan selama hidupnya. Namun dia gak pernah nyerah aja. Teman-temannya pun heran pada Charlie kenapa malah main layangan gitu kan. Nah, sebelum itu saya pingin kalian kenal dulu ya sama karakter yang ada di film ini. Jadi di sini ada Lucy, Peppermint, Pigpen, Sally sebagai adik si Charlie, Franklin, Scrooder, Patty, Violet, dan Shermie. Itu ya. Oke, lanjut. Dan benar aja, si Charlie gagal lagi nerbangin layangannya dan tergantung di pohon yang sama seperti dia gagal dulu. Kemudian, di situ ada temannya bernama Lucy yang menyuruh Charlie untuk berhenti melakukan sesuatu yang mustahil Charlie lakukan, karena Charlie emang gak akan pernah berhasil. Untungnya, di sana ada sahabat Charlie bernama Linus, yaitu adik si Lucy. Nah, si Linus ini menyuruh Charlie untuk menghiraukan perkataan si Lucy. Yang penting, Charlie jangan pernah nyerah aja sama hal yang selalu membuatnya gagal. Tiba-tiba, di sana ada orang yang baru pindahan ke kota mereka. Mereka pun penasaran seperti apa orang tersebut. Ternyata, orang baru tersebut akan bersekolah dan memasuki kelas yang sama seperti Charlie dan temannya. Nah, di kelas itu, si Linus bawa mainan pesawat untuk diceritakan di depan kelas. Namun si Charlie gak sengaja nerbangin pesawatnya sampai keluar tuh pesawat dari kelas. Di saat yang bersamaan, ibu guru pun membawa anak baru tersebut ke kelas. Nah, di film ini tuh nama anak barunya gak ada gitu kan. Emang gak dikasih nama sama si autornya. Jadi kita bakal sebut aja dia Hinata ya. Nah, si Hinata pun duduk di sana. Kemudian, si guru mau ngasih tes standarisasi kepada mereka. Jadi kayak semacam tes ujian harian aja gitu ya. Pokoknya kayak gitulah, ujian pokoknya. Nah, pokoknya mereka ujian lah di sana tuh. Nah, di situ ada beberapa anak yang udah selesai, termasuk si Hinata. Tapi tanpa sepengetahuan Hinata, pensil Hinata itu jatuh dan berguling ke arah meja Charlie. Di situ si Charlie mengambilnya dan berniat untuk mengembalikannya nanti. Si Charlie dan Peppermint pun menjadi yang terakhir ngumpulin kertas ujian. Di situ ada momen mereka lupa nulis nama. Jadi berebutan kertas tuh karena pingin cepat-cepat beres. Setelah itu mereka pulang. Ternyata rumah si Hinata berseberangan sama Charlie. Di situ Charlie pengen ngasih pensil Hinata yang jatuh, tapi dia belum berani. Charlie juga ketahuan sama si Sally kalau Charlie lagi suka sama si Hinata. Di sini ada momen si Charlie ngeberaniin buat ngasih pensilnya ke Hinata. Tapi pas buka pintu, si Charlie tetap masih takut, jadi dia sembunyi. Karena dirinya ketakutan itu, dia minta saran ke si Lucy cara ngatasin rasa gugup ke orang yang disuka. Lucy pun ngasih tahu caranya dengan memberikan dia buku tentang seorang pemenang supaya dia bisa lebih keren dan dipandang baik sama orang lain. Dari buku itu, dia menyadari bahwa dia harus tampil dan menunjukkan bakat. Seperti Sally yang mau ikut pertunjukan bakat di sekolah naik kuda-kudaan. Jadinya si Charlie pun mau ikutan nunjukin bakat di depan teman-temannya pas acara pertunjukan bakat di sekolah. Ternyata bakat yang mau ditampilin si Charlie itu adalah magic atau sulap ya. Dia pun mulai berlatih. Singkat cerita, acara pun dimulai. Nah, banyak banget tuh yang ikutan acara ini. Pas di penghujung acara, giliran si Sally sekarang yang tampil naik kuda-kudaan. Ternyata respon penonton biasa aja, gak heboh dan bikin bosen gitu si Sally tuh. Yang membuat si Sally ditertawakan oleh penonton.
Di situ pun si Charlie membuat keputusan cepat dengan cara menjadi pengganti kuda-kudaannya Sally, yaitu menjadi sapi yang harus dikejar Sally. Yang dimana itu malah membuat penonton lebih terhibur dan suka dengan aksinya. Di sana Charlie rela ngorbanin buat gak tampil sulap, karena emang udah akhir banget acaranya gitu. Terus pas ketangkep, semuanya bersorak buat si Sally. Sayangnya, kain sapi itu malah kebuka dan ketahuan deh, itu tuh si Charlie yang jadi sapinya. Dan membuat si Charlie malu karena fotonya yang seperti itu masuk ke koran sekolah. Dia bingung apakah si Hinata bakal suka dengan tingkah konyol si Charlie yang ada di koran itu. Kemudian, di situ si Charlie ditelepon sama si Peppermint. Nah, si Peppermint tuh ngajak si Charlie buat nanti datang di acara pesta dansa di sekolahnya. Awalnya dia ragu buat datang, tapi pas lihat si Hinata nari di rumahnya, si Charlie pun dengan yakin akan datang dan akan nunjukin skill narinya, supaya dia juga bisa nari bareng si Hinata. Jadinya si Charlie berlatihlah dengan dibantu si Snoopy, anjingnya. Nah, hari pesta dansa pun dimulai. Di situ akan dipilih satu dari cowok dan cewek yang narinya bagus untuk nanti nari bersama. Dimulai dari cewek dulu nih, yang narinya. Ternyata cewek yang narinya bagus itu adalah si Hinata. Nah, tinggal cowoknya nih siapa yang akan menjadi pendamping si Hinata. Beberapa cowok pun langsung menari. Terus karena gak mau sia-siain kesempatan, si Charlie pun dengan berani mulai menari di sana. Ternyata respon dari temennya positif banget. Mereka suka dengan tarian si Charlie. Dan sudah diputuskan kalau si Charlie bakal menang. Tapi sayangnya Charlie terpeleset yang membuat sepatunya terlepas dan mengenai pipa sensor kebakaran. Jadinya air pun keluar dari sana dan semua siswa kabur karena panik. Charlie pun sedih, padahal sedikit lagi dia bisa nari bareng si Hinata. Besoknya, ternyata si Hinata gak sekolah, soalnya dia harus pulang merawat neneknya di rumah. Pada saat bersamaan, si guru ngasih tugas kelompok berisikan 2 orang untuk nantinya melaporkan hasil rangkuman dari buku yang akan dibaca oleh 2 orang dari kelompok itu. Nah, pas pemilihan kelompok, ternyata si Charlie dapat satu kelompok sama si Hinata. Dia pun seneng banget. Tapi karena laporan hasil rangkuman itu akan dikumpulkan Senin, sedangkan si Hinata juga pulang Senin, jadinya ini menjadi kesempatan si Charlie buat menjadi pahlawan bagi Hinata, karena Charlie akan mengerjakan tugas rangkuman itu sendirian, agar si Hinata kagum dengan Charlie. Kemudian pas istirahat, hasil ujian kemarin pun telah keluar, yang ternyata peringkat tertinggi dari ujian itu diraih oleh Charlie dengan nilai sempurna yaitu 100. Charlie gak nyangka bahwa dirinya bisa dapat nilai segitu. Terus pihak sekolah pun akan memberikan Charlie penghargaan atas prestasi yang dia raih. Dengan nilai sempurna itu, Charlie menjadi sangat dihormati banget oleh teman-temannya. Setiap tindakan yang dia lakukan, semuanya dihargai temannya. Hidupnya kini berubah. Dia sekarang dijadiin panutan sama teman-temannya. Dia benar-benar jadi sangat terkenal pokoknya. Sampai ada yang ngikutin motif bajunya. Abis itu, dia baru ingat kalau dia punya tugas laporan rangkuman buku. Dia sama sekali belum nentuin mau baca buku apa tuh dia tuh. Jadinya, dia pergi ke perpustakaan menemui Mercy untuk minta saran buku apa yang sebaiknya dibaca. Ternyata, buku yang disarankan adalah buku terbaik sepanjang masa, berjudul War and Peace karya Leo Tolstoy. Buku itu benar-benar berat dan tebal banget, dan Charlie benar-benar berniat untuk membaca buku itu sampai habis. Dan emang benar, dia ngelakuin itu. Dia membaca buku itu selama akhir pekan. Setelah selesai membaca, dia pun langsung merangkum apa saja yang terjadi di buku. Dan ternyata, laporan rangkuman itu harus mencapai 1000 kata. Awalnya dia ingin nyerah aja karena capek gitu kan ya, semuanya dikerjain dia sendiri. Tapi karena inget gak mau ngecewain si Hinata, jadinya dia melanjutkan tugasnya untuk merangkum dengan sungguh-sungguh. Benar-benar begadang dia tuh semalaman. Akhirnya dia berhasil merangkum sampai 1000 kata. Pas mau tidur, ternyata itu udah hari Senin pagi yang membuatnya harus langsung berangkat ke sekolah karena acara penghargaan si Charlie bakal dimulai bentar lagi. Di situ juga si Hinata udah pulang dan hadir di acara penghargaan itu. Acara pun dimulai. Si Charlie langsung diminta untuk naik ke panggung. Semuanya pun bersorak meriah karena Charlie menjadi siswa yang pertama mendapati nilai ujian sempurna tahun ini. Bahkan, wali kelasnya pun menetapkan hari itu sebagai Hari Charlie Brown. Si Charlie pun diberi penghargaan sebuah lencana emas dan tepuk tangan yang sangat meriah.
Pada saat dia diberi kertas hasil ujiannya, dia pun kaget banget. Ternyata itu adalah kertas ujiannya si Peppermint yang sempat tertukar pas buru-buru ngisi nama di awal film. Ingat kan ya kalian? Nah, dengan kekeliruan itu, si Charlie sebenarnya gak mau ungkapin hal sebenarnya karena akan membuat semuanya kecewa, terutama si Hinata. Tapi dia juga merasa gak enak ke si Peppermint. Jadinya, dengan berat hati dia beraniin buat ngasih tahu yang sebenarnya, bahwa kertas ujian itu bukanlah miliknya, melainkan milik si Peppermint. Semua penonton pun kaget dan cuma terdiam aja saat tahu hal itu. Dia pun keluar dari sana. Ketika acara penghargaan selesai, dia pun sekarang jadi seorang pecundang lagi yang gak terlalu diperhatikan oleh temannya, kecuali sahabatnya, yaitu si Linus yang tetap menemaninya. Linus menghiburnya dengan mengatakan semua akan kembali seperti semula ketika si Charlie ngumpulin tugas rangkumannya. Tapi Charlie ngerasa gak pede sama hasil rangkumannya itu, yang ternyata setelah dibaca oleh Linus kagum karena Charlie bisa merangkum sebuah novel tebal dan rumit itu dengan sempurna. Si Hinata pun dengar percakapan mereka dan menanyakan apakah ada tugas. Linus menjawab, iya ada tugas dan tugas itu telah diselesaikan oleh Charlie demi gak ngerepotin si Hinata yang waktu itu lagi ke rumah neneknya. Linus menjawab, iya ada tugas, dan tugas itu telah diselesaikan oleh Charlie demi gak ngerepotin si Hinata yang waktu itu lagi ke rumah neneknya. Namun sialnya, si Charlie gak sengaja nerbangin kertas rangkuman itu, yang dimana akhirnya kertas itu hancur oleh baling-baling pesawat Linus yang pernah Charlie terbangkan sebelumnya. Charlie pun sakit hati banget, karena dia udah capek-capek bikin rangkuman dan baca buku semuanya sendirian. Dia cuma bisa pasrah dan memalingkan wajahnya dari Hinata. Terus pas pulang, dia kayak udah capek aja tuh dia. Kayak selama ini tuh yang dia lakukan selalu aja gagal dan ngerugiin dia mulu gitu kan. Mulai dari aksi sulapnya yang gak jadi tampil, gagal nyari bareng Hinata padahal dia udah latihan sungguh-sungguh, kertas ujian yang tertukar padahal itu bisa menguntungkan dia kalau gak ketukar, dan kertas laporan dari buku tebal yang udah dia rangkum hancur begitu aja. Dia benar-benar udah capek banget. Singkat cerita, musim dingin pun telah berlalu. Karena musim dingin berakhir, sekolah juga untuk semester ini akan berakhir. Jadinya, sebelum sekolah libur di awal musim panas, si guru meminta siswanya untuk mendapatkan pasangannya masing-masing untuk proyek sahabat pena selama liburan musim panas. Jadi, cara dapat pasangannya adalah kalau ada nama yang disebut, seseorang harus ada yang mengajukan sebagai pasangannya. Dan tentunya, pas si Charlie disebut, kirain gak bakal ada yang nerima. Ternyata, si Hinata yang mau menerima si Charlie sebagai pasangan sahabat penanya. Charlie pun kaget karena gak nyangka si Hinata bakal nerima jadi pasangannya. Sekolah pun bubar dan para siswa langsung bermain ke wahana permainan yang baru dibuka di sana. Setelah itu si Charlie pun mencoba untuk memberanikan diri ke rumah si Hinata untuk berterima kasih dan mengajaknya berbicara untuk pertama kalinya. Namun ternyata Hinata gak ada di sana. Hinata ternyata akan mengikuti camping musim panas dan busnya sebentar lagi mau berangkat. Charlie pun langsung bergegas pergi ke halte bus yang dimana dia harus melewati banyak banget anak-anak yang ada di wahana tersebut. Sampai ada momen dia menggunakan layang-layang dan terbang supaya dia lebih cepat dihindarin anak-anaknya di wahana. Teman-temannya yang lihat itu langsung kaget dan kagum kalau ternyata si Charlie berhasil nerbangin layangan buat pertama kalinya. Mereka pun mengikuti si Charlie, sampai si Charlie benar-benar nyamperin si Hinata. Di situ si Charlie nanya kenapa Hinata milih dia sebagai pasangan penanya. Jawabannya simple, ternyata si Hinata tuh suka banget lihat Charlie. Karena Charlie katanya orangnya baik, sayang sama adik sampai rela gak tampil sulap, berani nari di depan temennya, terus jujur pada saat kesalahan kertas ujian, sampai rela mengerjakan tugas rangkuman sendiri demi si Hinata. Hinata bangga banget pokoknya ke si Charlie. Charlie pun ngasih pensil si Hinata yang sebelumnya pernah jatuh. Hinata pun seneng banget karena pensilnya balik lagi. Dengan percakapan itu, keduanya jadi saling suka. Sepertinya ya gitu ya. Hinata akhirnya pun pergi. Si Charlie kayak gak tahu apa yang udah terjadi gitu kan. Kayak gak nyangka aja bahwa si Hinata tuh suka sama si Charlie yang baik hati ini. Teman-temannya pun sekarang jadi sadar bahwa pada akhirnya Charlie adalah orang yang baik dan beruntung banget dalam hidupnya. Mereka pun jadi mendukung banget ke si Charlie dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah alur cerita film The Peanuts Movie.
Gimana, seru gak? Seru banget sih. Soalnya film ini benar-benar dibungkus dengan fun banget aja gitu kan, dengan fun. Apalagi desain para karakter yang menurut saya tuh unik banget. Jadi berasa boneka yang digerakin gitu kan. Oh iya, kalau kalian mau tahu sebenarnya si Charlie dapat peringkat berapa di ujian sekolah waktu itu, ternyata kalau kita lihat ulang pada scene sebelumnya, kita bakal bisa melihat kalau ternyata peringkat si Charlie sebenarnya ada di urutan terakhir dengan nilai 65. Dan nama asli si Peppermint itu adalah si Patty. Nah, jadi emang ketukar tuh si Patty itu malah ada di peringkat terakhir dengan nilai 65. Padahal itu adalah nilainya si Charlie gitu kan. Sedangkan si Peppermint tuh seharusnya jadi di peringkat pertama. Soalnya kan kertas ujiannya kan ketuker gitu kan ya. Otomatis peringkatnya juga ketuker. Nah, pesan yang dapat kita ambil di sini adalah kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain, terutama pada keluarga sendiri ya. Meskipun kita gak dihargai atau mungkin ditimpa kesialan mulu, tapi kita tetap harus berbuat baik setiap detiknya. Berjuang keras dan jangan pernah mau menyerah. Karena setiap kesulitan yang kita alami itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi sabar aja dan tetap berbuat baik. Karena sesungguhnya jika kita berbuat kebaikan, maka kita gak bakal dapat apa-apa kecuali dapat kebaikan itu juga. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.